Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ahsan, biasa dipanggil Rizal. Asal saya Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farisi, biasa dipanggil Salman, asli dari Palembang. Jadi biasa. Nah, saya Ahmad Kidul Ahmad, asal dari Jogja. Ahmad. Jogjanya mana, Mas? Hah? Kik. Lu kan itu ada dari mana itu. Tadi nggak ngaku dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Fikri, biasa dipanggil Farel. Saya lahir di Sukabumi, tapi besarnya di Sukoharjo. Kirain Sukabumi tinggalnya di Sukalangit. Orang tua Sukoharjo sama Cilacap. Dulu di Sukabumi itu perang. Iya. Itunya yang pengabdian. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahman, dipanggil Nur Rahman, asal Purworejo. Ya. Ya, tinggal asal dicari. Dan ini masih ada juga yang kenalan ya. Perkenalan ya, bagi saya Mas Joko ya. Nama lengkapnya Joko Susilo. Panggil saya Mas Joko. Joko sampai selamanya. Ya, nama saya Ahmad Sukir. Saya berasal dari asli Sukoharjo. Saya sebagai pengajar kelas 1. Perkenalkan, nama saya Marseno, wali kelas 3. Jarang dipanggil ya. Asal saya dari Sragen. Saketina. Dan perkenalkan, nama saya Sukanto asli Boyolali. Di sini kontrak belum punya rumah di sini. Ada yang mana ini ada kelas 2. Ini apabila ya, karena ini grafik penghuni asrama pun dari tahun ke tahun menurun. Tapi ya ada sisi penambahan dari santri non asrama yang ini menjadi penyeimbang jumlah kuantitas santri di MSU kita. Dan sudah kita sampaikan pada sebuah rapat ke Mudirul Ma'had Ustaz Haris untuk ta'ala ya, bahwa ya angka yang kita harapkan minimal bisa kita capai, kita jaga dari kuantitas jumlah santri kita adalah di angka 300-an putra dan putri. Dan sampai hari ini ya, data tahun kemarin kita sudah di angka 350, jadi masih di atas apa istilahnya yang kita standarkan ya. Dan tentunya kita berharap ya masih ada penambahan di proses KPN kita, karena untuk PSBB yang kita jalankan tidak hanya satu waktu, tapi seiring waktu kan kita bisa menerima santri pindah. Ya, ini untuk santri ya, ada yang asrama dan non asrama. Dan untuk santri yang asrama
tentu juga ada yang baru dan ada yang lama. Untuk santri yang lama, sebagaimana yang antum sudah ketahui, itu jadwal yang diberikan oleh pondok masuk nanti tanggal 16 Juli atau Sabtu Ahad besok ya. Jadi sementara keadaan masih sepi, namun mulai akhir pekan ini akan berdatangan santri-santri lama kita yang jumlahnya juga tidak banyak ya, maksudnya tidak seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu di angka sekitar 35 dan lulus kelas 6 yang asrama itu ada sekitar 8 anak atau 9 anak, kemudian ya sekitar tinggal ya 26 ya, sekitar tinggal 25-26. Kemudian dari santri yang masuk itu, santri baru yang masuk paling hanya sekitar 3 anak kalau nggak salah ya, sekitar 3-4 anak. Jadi hanya sekitar ya itu 30-an kurang untuk santri asrama ini. Gambaran untuk teman-teman yang ada di asrama nanti. Untuk MOS ya, untuk MOS jadwal yang sudah kita berikan hari ini akan berlanjut hingga hari Sabtu ketika tidak ada perubahan ya, karena ada kemungkinan nanti hari Sabtu mungkin kita jadikan sebuah agenda kegiatan kerja bakti ya. Cuma di awal sudah kita share di grup santri baru putra putri ada kegiatan MOS dan adaptasi pekan adaptasi belajar atau kegiatan adaptasi belajar 2 jam. Jadi selama 1 pekan ini ya tuntas di jam 10 dan bisa dijemput untuk santri non asrama. Ini yang membedakan ya, kenapa santri non asrama bisa pulang dulu ya, bisa dijemput. Beda dengan yang asrama yang menunggu jemputan itu nanti ada ketentuan-ketentuan dari pondok ya. Kalau ini yang non asrama karena sebagian juga anak asatidah, sebagian juga warga sebuah dekat sini yang mereka bisa memiliki keluasan dan lebih bebas di dalam ya penjemputan. Ya, ini sebagai gambaran awal untuk teman-teman khidmah yang baru ya, ada yang asrama dan ada yang non asrama. Tentu kalau kita lebih bahas lagi ke dalam terkait dengan anak-anak, nanti juga ada pembahasan lagi. Ada anak-anak yang mudah diatur, yang agak mudah diatur, yang sedikit susah diatur, itu juga ada. Nanti ini nggak usah saya jelaskan ya, tapi akan kita lihat seiring waktu ya, akan kita lihat seiring waktu siapa yang mudah diatur, siapa yang agak susah diatur ya. Tapi mereka masih satu level, yaitu anak kecil, anak-anak ya. Kalau sudah besar tidak ya, rata-rata bisa satu gaya, yaitu semua mudah diatur, semua baik seperti itu ya. Nah, ini yang membedakan nanti ya, ketika teman-teman khidmah ini mendapati kok anak asrama ada yang seperti ini, seperti itu, atau bahkan anak yang non asrama saat KPM begini dan begitu, ya itulah keadaan yang tadi saya sampaikan ya. Anak-anak itu ada gayanya masing-masing ya. Dan dari awal kita ingatkan untuk bersiap-siap. Ini masih mengkoordinasi tentang MOS, dan dari MOS ini berlanjut dengan adaptasi kita belajar bagi santri baru. Kemudian terkait dengan santri lama otomatis akan kita mulai persiapkan juga dengan kegiatan adaptasi pekan adaptasi belajar ya, agar mereka nanti tidak kaget saat belajar ya, dan tidak lupa dengan seragam sekolahnya, tidak lupa dengan mushaf dan peralatan tulisnya ya, perlu diadaptasi lagi ya, karena mereka sudah libur ya beberapa pekan ini. Saya anggap atau kita anggap mereka ya ada yang mungkin terlalu banyak bermain di rumah, meskipun kita sudah memberikan tugas liburan ya. Maka kegiatan adaptasi belajar ini tetap menjadi satu hal yang kita pentingkan ya, dan itu faedah yang besar, meminimalisir hal-hal negatif yang terjadi di jam-jam seharian mereka di rumah.
Dan ini paling nanti hanya bisa diikuti oleh santri non asrama saja. Bagi yang asrama, karena mereka paling sudah memesan tiket tanggal 16. Juga mungkin ada kegiatan yang dari awal tahunnya memang masih waktu libur, ya maka ya tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Dan terkait dengan ini juga ya, keadaan santri di luar kan disinggung saat penerimaan santri baru oleh wali santri, perwakilan wali santri, ya, dan ditegaskan lagi oleh Ustaz Abu Sami, ditegaskan pula oleh Ustaz Aris, ya, tentang bahaya ya HP ya di masyarakat yang akhirnya membuat ya bencana tersendiri kepada anak-anak. Nah, kita punya tanggung jawab di situ. Kita punya tanggung jawab di situ ya terkait bagaimana mengentaskan, menyelamatkan sebatas kemampuan ya jebakan fitnah, godaan fitnah HP ya pada anak-anak kita ya. Maka di antaranya itu saat liburan pun kita berikan tugas dan nanti kita akan selenggarakan yang namanya pekan murojaah Al-Quran. Para ikhwah asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi insyaallah taala untuk PMA ini akan kita mulai hari Rabu ya, hari Senin, Selasa. Untuk PMA ya, kemarin Ustaz Joko sempat bertanya dan sempat memberikan informasi ya, alhamdulillah bagus ya. Ada yang sudah pengen masuk berarti jadi wali santri untuk anaknya itu. Namun ya karena kita melihat untuk santri baru mungkin ada beberapa kendala permasalahan di pengkondisian, karenanya kita mengambil keputusan sama dengan TPK start di hari Rabu. Ya, jadi nanti untuk santri non asrama atau mungkin asrama sekiranya ada yang mau masuk kuliah awal pun ya saya izinkan ya agar bisa mereka teratur lagi, terjadwal lagi dengan pola kebiasaan di pondok. Ya, ini sebagai tambahan informasi insyaallah taala hari Rabu kegiatan PMA tentang murojaah Al-Quran mulai ya bagi santri putra putri ya, dan kita berharap nanti asatidzah sudah bersiap. Pengelompokan awal adalah berdasarkan kelas ya. Pengelompokan awal berdasarkan kelas. Baik. Bagaimana hari ini ada kegiatan POS, masa organisasi santri ya, di dalamnya ada ta'aruf ya. Ada ta'aruf, perkenalan. Maka hari ini saya juga ingin mengadakan kegiatan semacam itu ya, perkenalan, dan memang dibutuhkan karena kita ada teman-teman baru ya dari tim khidmah kita. Sebelumnya untuk yang khidmah IM fixnya yang sudah datang berapa ini? 8. Mohon izinnya itu 1, 3, baru 6. 2 orang isi dari Gitu. ke Madinah. Baik. Barang-barang masih di Madinah Selatan. Ya. Tapi sempat sudah malam sini. Dua ya. Untuk yang duanya, satu Mas Abdul Hamid dengan Abdul Hamid itu nggak jadi ngabdi. satunya kan Dua saya Sohardi sama Haris sama Sukri. Haris Dan Sukri. dan Sukri. Iya. Kalau Hamid itu nggak jadi, dia jadinya apa nama Saum. Berarti Abdul Hamid, Haris Sukri ini satu orang. Haris Sukri beda. Haris sendiri. Haris dengan MSW dan tugas itu juga tambahan dari sana kita nggak tahu. Jadi seperti itu, ini kita fahamkan terlebih dahulu ya, dan apakah bisa insya Allah ya, karena program asrama dan MSW ini bukan program baru setahun 2 tahun, tapi program yang sudah bertahun-tahun, apalagi asrama. Dan awal pendirian MSU bahkan asrama, dan di sebelah ini Ustaz Rahmat bahkan pernah menjadi musyrif asrama anak TK.
Dulu anak TK pun diasramakan ya. Kalau kita mungkin mondok saat sudah lulus SMA ya, atau lulus SMP, ini dulu kita punya alumni TK sudah mondok. Ya, berarti ya mungkin ilmunya udah luar biasa ya, Masya Allah. Dari TK sudah mondok. Ini nanti yang apa? Ya teman-teman dari IM ada asrama sendiri, yang dari IED doa ya nanti dibersamakan dengan anak. Kemudian yang kedua, para ikhwan sekalian, sebagai gambaran. Yang terkait dengan peraturan, dan peraturan ini adalah muncul bukan dari saya pribadi, tapi adalah keputusan pondok. Apa itu? Terkait dengan HP. Ya, jadi peraturan yang diberikan kepada santri ini umum. Santri khidmah atau santri prakhidmah atau santri belum khidmah tetap mendapat satu peraturan belum boleh membawa HP. Jadi mohon nih teman-teman yang mungkin bawa HP ya, lebih baik nanti dititipkan ya ke mungkin kalau sama Riyadi misalkan ya. Nanti saat-saat ada, tapi ini anak nggak memberikan instruksi. Oh kalau itu Ustadz Mansur membolehkan membawa HP tapi dititipkan. Tidak, saya tetap mengatakan sebagaimana keputusan pondok bahwa khidmat tidak boleh membawa HP. Ya, walaupun sisi masalahnya banyak, Ustaz, bisa untuk telepon orang tua, bisa gini, bisa gitu. Ya betul memang. Tapi kita tetap mengacu sebuah keputusan pondok, dan keputusan ini memang ditandatangani oleh beliau Ustaz Aris dan dipahami dengan betul dan Abdul Rahim selaku Mas'ul Khidmah ya, dan Ustaz Abu Sa'id ya, maka ya kita jalankan ya, kita jalankan. Kalau sisi negatif mungkin saja akan terjadi, dan itu bagian dari kehati-hatian yang para asatidzah kita, orang tua kita di Pondok Al-Ukhwah ini membuat peraturan tersebut. هذا القرآن يوحدنا